Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya kembali mau berbagi renungan firman Tuhan buat kita semua. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin, puji Tuhan. Judul renungan kita adalah hasil ketaatan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hidup dalam damai sejahtera adalah hasil dari menaati perintah-perintahnya. Sekali lagi, hidup dalam damai sejahtera Tuhan adalah hasil dari mentaati perintah-perintahnya. Adalah janji-janji Tuhan bahwa ketaatan kita kepadanya akan menghasilkan damai sejahtera seperti sungai. Sungai ini akan terus mengalir dengan air yang melimpah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Jadi, kita mempunyai pilihan apakah kita membiarkan atau tidak hati kita gundah atau ketakutan. Paulus juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kebutuhanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak perlu takut sebab Allah yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang luar biasa yang dari Tuhan, yang mengakibatkan kita itu kuat menghadapi masalah, kuat di dalam segala menghadapi peperangan, kuat di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Dan apalagi saudara, roh yang dari Tuhan itu, selain dia memberikan kita keberanian, kekuatan, dia memberikan juga, akan menghasilkan juga kasih. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Kasih itu tidak hanya dibicarakan tetapi dipraktekkan kasih itu. Ada begitu banyak orang Kristen mengikut Yesus tetapi hanya bicara, tetapi mempraktekkan itu enggak. Kalau kita sudah bicara kasih, kita bicara pengorbanan. Kita bicara tentang bagaimana action kita kepada Tuhan. Baik kita melayani, baik pun kita mendukung pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah salah satu kasih. Jadi kasih itu kalau hanya dibicarakan, direnungkan,
Apa artinya? Tanpa kita berbuat. Ya, pintar melayani, hebat, tetapi tidak pernah mempraktekkan kasih itu. Apalagi saudara, ketika roh Tuhan itu diberikan kepada kita, selain kekuatan, kasih, ketertiban. Nah, ini penting sekali. Ya, ada begitu banyak umat Tuhan yang tahu Tuhan, firman Tuhan, tetapi saudara-saudara tidak tertib. Ya, tidak tertib, saudara-saudara, dalam kasih Tuhan. Padahal ketertiban itu penting. Ya, sopan santun itu penting. Ya, saling menghargai itu penting. Ketertiban gimana sih kalau kita punya anak buah di mana kita bekerja tidak tertib? Tentu saja sebagai pemimpin tidak suka. Ya, bagaimana kalau tetangga kita juga tidak tertib? Kita juga tidak suka. Tetapi kadang-kala saudara-saudara, kita tahu hidup kita tidak tertib, biasa-biasa aja. Tapi mari kita mengoreksi bahwa kalau roh Tuhan itu ada, maka kehidupan kita akan menghasilkan kekuatan mental yang luar biasa. Dan kedua, kasih, pengorbanan, mengampuni, berkorban, ya, membawa korban kepada Tuhan. Ada saudara-saudara ketika dia baru mau bekerja, saudara-saudara, oh nanti saya lakukan ini setelah sudah bekerja, pura-pura tidak tahu. Ya, pada waktu mau merintis, pada waktu mau memulai satu pekerjaan, mengawali pekerjaan, luar biasa sekali. Tapi pada akhirnya setelah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biasa-biasa aja, sepertinya tidak berutang. Tidak ada sesuatu dengan Tuhan. Ya, ada yang seperti itu. Artinya hidupnya tidak tertib. Ya, melayani Tuhan itu tertib. Ya, saudara, sama saja kita kalau kita tidak tertib di rumah, maka hasilnya berbeda. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, jika kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan, ya, memerintah dalam hati kita dengan tidak membiarkan kekhawatiran masuk dan dengan menyatakan permohonan kita kepada Bapa kita dengan ucapan syukur, roh ketakutan akan disingkirkan. Roh ketakutan akan seringkali masalah dan kesulitan yang menyiksa hati dan mengacaukan pikiran kita sebagian besar adalah imajinasi pikiran kita saja. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika kita terus membiarkan pikiran kita terfokus pada masalah yang tidak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka masalah utama yang sebenarnya hanya gundukan kecil akan menjadi gundukan yang tinggi dan akan menjadi sulit untuk disingkirkan. Oleh karenanya, kita harus menyingkirkan semua imajinasi dan fokuskan pikiran hanya kepada Tuhan. Jika tidak, ketakutan akan merombak atau merampok damai sejahtera, ya, dalam kita yang menjadikan hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sangat penting juga untuk hidup di dalam damai dan keharmonisan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, mari saudara ya, kita mau memiliki atau kita mau fokus kepada Tuhan. Dan ketika kekhawatiran itu ada, kita dapat menguasai, kita dapat singkirkan, ya, karena kita fokus kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita hanya fokus kepada masalah-masalah, persoalan, kekhawatiran, kecemasan, itu akan menjadi satu gunung besar dan susah disingkirkan. Akhirnya jadilah kita anak Tuhan yang tidak mengalami, ya, pertolongan Tuhan. Rasanya masalah itu lebih besar dari Tuhan, padahal Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan persoalan kita. Itu sebabnya selalu fokus kepada Tuhan. Kita
Ketika kita punya roh Tuhan, maka kita ada roh keberanian. Ya, orang berani selalu menang. Ya. Dan ada kekuatan baru Tuhan beri, ada kasih yang Tuhan beri, dan ada ketertiban. Mari semuanya ini bisa akan terjadi kalau kita taat kepada apa yang kita percaya dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua, ya. Jangan mengizinkan masalah dan kesulitan itu mempengaruhi damai sejahtera dalam hidup kita. Izinkan Tuhan selalu ada sehingga kita menikmati damai sejahtera. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.